Sering Pak kejadian Pak. Banyak orang yang mempertanyakan, kok gua ngecek di laboratorium A, kemudian ngecek lagi di B, kok hasilnya beda. Ini siapa nih yang salah nih? Tapi pernah nggak sih Pak ada kejadian misalnya salah gitu? Bapak sebagai salah ketua Patelki, ketuker misalnya pasiennya gitu, let's say, atau misalnya tadi tabungnya salah deh gitu. Banyak nggak sih kejadiannya? Tabung salah ada aja pasti. Pakai tabung gas tuh. Nah tapi Pak kalau misalnya let's say orang-orang yang darahnya kecil gitu ya, pembuluh darahnya kecil, emang ada teknik lain Pak? Bisa ngambil darah dari mana kalau misalnya emang susah? Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, sobat sehat semua. Ketemu lagi bareng gua Dr. Dika di One Day Podcast. Kita bakal ngobrol asik seputar kesehatan, pasti dengan narasumber yang kece dan terpercaya. Luar biasa ya, hari ini kita punya 2 kelurahan. Banyak ya. Dan pastinya hari ini gua nggak sendirian ya, karena kalau podcast sendirian bukan podcast, namanya khotbah mungkin lebih kata. Makanya kenapa di sini ada Pak Adnan. Saya suka. Pak Adnan, apa kabar? Alhamdulillah dokter. Pak udah sarapan Pak? Pak, udah? Udah. Oke Pak, monggo Pak, silahkan Pak, perkenalkan diri sama sobat sehat semuanya. Baik sobat sehat, selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat malam. Sorenya Pak belum. Silakan Pak. Saya Adnan Permana, selaku Ketua Umum DPP Patelki atau Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Patelki, apa tuh Pak panjangan tadi Patelki Pak? Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Oh jadi intinya adalah para ahli-ahli yang bekerja di laboratorium. Betul. Keren banget. Tepuk tangan dong buat Pak Adnan. Ini profesi yang sebenarnya sangat amat penting ya, karena kalau misalnya kita sampai ada salah-salah atau mungkin prosedurnya kurang bagus di laboratorium, hasilnya nggak akan akurat gitu. Dan ini juga nyambung nih sama sering Pak kejadian Pak. Banyak orang yang mempertanyakan, kok gua ngecek di laboratorium A, kemudian ngecek lagi di B, kok hasilnya beda. Ini siapa nih yang salah nih gitu Pak, akhirnya jadi salah-salahan. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal pemeriksaan laboratorium Pak, itu ya, apa sih yang bisa bikin kok di lab A jadinya begini, di lab B jadinya begitu gitu? Ya. Baik, kalau dibilang berbeda gitu ya, atau siapa yang salah? Ya bukan, maksudnya nggak selalu ada yang salah ya sebenarnya ya. Tapi kenapa kok bisa beda gitu Pak maksudnya? Ya nggak apa-apa, orang awam kan kadang-kadang ini kayaknya ini yang salah, yang no sebenarnya. Jadi mohon izin. Jadi seperti teman-teman ketahui, mungkin kita kasih contoh misalkan pada pasien yang diabetes atau pasien DAF ya, atau diabetes itu kan kadang di rumah sakit itu ada yang pemantauan per jam gitu gulanya. Gulanya ya dimonitor. Artinya kan dalam rentang waktu dekat aja tuh hasil bisa turun naik. Beda-beda. Oh, karena memang manusia berubah gitu ya. Terus kan trombosit juga gitu, seperti itu. Jadi kalau dibilang beda antar lab, salah satunya pertama kondisi pasien juga berbeda. Oke. Bisa berubah. Iya. Makanya mungkin jangan kaget ketika saya berobat di atau ke lab klinik ini, oh terindikasi A gitu. Nanti kan dirujuk ke rumah sakit. Di sana juga pasti akan dicek ulang lagi, tujuannya apa? Apakah sudah berubah? Gitu. Oh, itu salah satunya. Iya. Jadi kalau silakan untuk hasil yang sifatnya panjang gitu ya. Contoh misalkan yang cukup stabil atau kolesterol gitu ya kan, dengan mungkin turun dengan cepat seperti itu. Nah gitu kita lihat juga gitu ya, mungkin perbedaan hanya 1 atau 2 saya kira nggak masalah. Itu dipengaruhi oleh pertama 2 alat yang dipakai. Alat yang beda. Sama kayak gini Pak, contoh misalnya ada kan tuh yang di apotek tuh yang dicocol jarinya. Cocol kan tuh sambal kali. Maksudnya ditusuk dikit jarinya gitu kan, dapat tuh gula misalnya atau kolesterol sama asam urat kan. Nah, itu kan beda tuh kali, sering beda sama yang di ambil di darah vena nih. Nah, itu kenapa tuh Pak bisa beda begitu? Nah, itu memang ada di setting di alat punya pun itu biasanya untuk yang diambil secara pena gitu ya, menggunakan yang kapiler. Jadi kadang-kadang kita kalau namanya di sini kan biasanya buat screening aja. Buat cuman ya awal aja lah biar tahu gitu ya. Buat sekedar tahu. Nanti biasanya contoh misalkan ternyata nih 500 gitu ya, seperti itu. Apanya 500? Gulanya misalnya. Kan mau minjem gitu 500 enggak apa beda. 500.
Nanti kita biasanya confirm menggunakan yang metode basah. Kita bilang basah. Metode basah. Jadi kita ambil darah venanya, baru kita proses, kerjakan di alat basah. Oh, sebutannya itu basah kalau yang Iya, di vena. istilahnya. Jadi kalau yang ini kering. Istilahnya. Oh gitu. Padahal nggak kering-kering amat ya Pak. Ada Oke. juga. Iya. Tapi maksudnya gini, kalau kita bicara beda lokasi, tadi kayak yang satu di ujung jari, yang satu di vena atau basah, ya mungkin bisa beda. Tapi kan kadang sama-sama basah nih. Iya. Tapi di lab A yang harganya mahal kan, sekarang juga lab juga beda-beda Pak harganya Pak. Sama lab yang mungkin lab ala kadarnya gitu. Itu kan biasanya ada perbedaan tuh. Itu apanya yang beda? Ya, tadi alat yang dipakai, sama yang kedua juga yang sering kali karena pengalaman saya juga ada pasien periksa di kita hasilnya sekian, dia tiba-tiba pindah ke yang lain katanya berbeda. Saya bilang mohon menggunakan darah yang sama. Jadi kalaupun mau mengulang dengan yang tadi, misalkan merasa tinggi, pakailah darah yang kita ambil di pertama, kerjakan di sebelah sana. Darahnya emang disimpan? Jangan diambil ulang lagi. Oh kenapa Pak? Ya maksudnya dengan kondisi yang berbeda tadi, ya pasti kurang lebih bisa berbeda. Gitu. Maksudnya kalau dia membandingkan kondisi sekian, nah boleh kita kalau mau bawa sisa sampel yang bisa tuh? Bisa kan kalau serum bertahan lama. Kalau serum. Oh gitu. Iya, kita simpan biasanya serum 1 minggu, kecuali untuk hematologi ya dok. Kalau hematologi bentar. kita Harus cepat. 3 jam atau kita paling banter sehari itu juga sudah mulai banyak yang berubah parameternya. Oh bentar, saya baru tahu nih. Jadi kita kalau misalnya ngambil darah nih mau diperiksa di lab gitu ya, itu berarti si darahnya itu sebenarnya ada yang disimpan. Disimpan. Oh nggak langsung dibuang? Enggak. Kalau ada yang nanti dipakai buat pelet itu gimana Pak? Bisa nggak sih darah buat pelet nggak? Itu rambut ya, rambut. Oh rambut ya, sorry. Jadi SOP kita, tapi tergantung lab ya, rata-rata sih untuk misalkan untuk hematologi, pemeriksaan hematologi itu paling cepat ada yang sehari, tergantung sampelnya. Kalau memang di tempat lain yang sampelnya banyak banget, mungkin harus penuh penyimpanannya, bisa jadi sehari itu langsung buang. Tapi rata-rata untuk kimia, untuk yang koas dan sebagainya itu ada yang seminggu, ada yang 3 hari gitu. Jadi pasti simpan dulu. Karena kita buat antisipasi sesuatu. Bahkan kalau di beberapa lab-lab yang udah keren atau rumah sakit yang udah keren, mereka itu langsung dibagi 2, dok. Ambil, bagi 2, simpan. Nah, itu buat kalau ada apa-apa langsung dimasuk freezer ya. Oh jadi otomatis langsung diarahin ke dalam freezer. Iya, nanti buat nanti kalau tracking tiba-tiba ada sampel yang bermasalah, bukan ngambil yang sisa tadi yang dimaksud, yang udah disimpan di awal. Iya paham. Ya, seperti itu. Tapi berarti artinya pasien berhak untuk minta. Kalau saya mau ngecek ke lab lain nih misalnya. Boleh-boleh aja. Oh gitu. Nah biasanya Pak tadi kita ngomongin alat nih, kita ngomongin spesifik sekarang alatnya. Apa aja sih yang bisa menentukan akurasi? Artinya apakah dari awal jarumnya diambil udah bisa menentukan atau mesinnya doang atau gimana Pak? Ya bisa bicara tentang akurasi tentu lihat proses dari awal. Dari awal, coba Pak mungkin diceritakan dulu deh biar mungkin sobat set kebayang gitu ya. Jadi kalau orang mau tes darah nih itu awalnya gimana? Ya. Pertama kan parkir dulu di parkiran. agak kejauhan mundurnya. Setelah duduk nih kan daftar. Oh iya nggak bawa mobil, naik MRT nih Pak, misalnya nih Pak nyampe nih. Terus nyampe nih kan di ruang tunggu, kemudian dipanggil. Nah, apa yang terjadi setelahnya Pak? Ya. Nanti pemeriksaan laboratorium sangat tergantung ya dok. Jadi kalau misalkan yang tidak berpuasa mungkin datang langsung kita ambil. Kalau yang berpuasa, nah seringkali juga pasien harus bersiapkan diri dulu, puasa sekian jam. Ya, apanya Pak contoh yang harus puasa, mana yang nggak puasa? Puasa gula macam-macam, ada sewaktu, ada yang puasa juga. Kemudian trigliserid oke, yang lemak-lemak itu ya. Dan beberapa pemeriksaan lain. Itu tentu butuh persiapan pasiennya. Nah kalau misalkan pasien tidak, saya nggak puasa, boleh-boleh aja sih gitu. Gula langsung namanya gula darah sewaktu. Oke, berarti nggak puasa misalnya lagi berhalangan gitu. Oh bukan itu puasa Ramadan beda. Artinya dia lupa misalnya nih, berarti ambil yang ya udah nggak harus puasa kayak tadi misalnya ada yang sewaktu yang memang angkanya pun beda pasti. Kalau kolesterol puasa nggak Pak? Kolesterol nggak perlu sebenarnya. Nah itu dia. Jadi teman-teman yang namanya kolesterol itu sebenarnya nggak harus puasa ya. Kecuali yang tadi trigliserid Pak ya, itu harus puasa. Ya terus. Kayak tadi misalkan nggak puasa, harusnya puasa. Di kita pun di lab pun jangan sampai salah masukin. Karena misalkan ketika dia tidak puasa, kan nilai normalnya berapa. Nanti kalau dia puasa, di normal sekian, jangan sampai dia tidak puasa masuk ke puasa. Akhirnya apa yang terjadi? 150 sama 150 kalau masuk ke yang gula darah sewaktu, mungkin masih dianggap normal. Tapi ketika dimasukin saling inputnya ke
masuk kategori puasa, dia udah Tinggi tinggi jadinya. gitu. Oke. Jadi, terus itu yang mungkin kehati-hatian dari awal. Jadi dari persiapan pasien terlebih dahulu. Oke, Ya, udah oke, sesuai baru nih kita pas nggak ambil puasa. tuh. Nah, ambil. Nah, pas ngambil itu Pak, dari jarumnya sendiri dia ada pengaruh nggak, jarumnya harus khusus kah atau memang jarum apa aja? Ukurannya kan juga beda-beda tuh Pak. Ya, kalau jarum saya kira udah nggak ada jarum istilahnya yang sudah ada saat ini lah gitu ya. Kalau ukuran sangat menyesuaikan dengan pasiennya. Oke. Jadi kalau pasiennya yang jelas jangan sampai yang buat binatang gitu ya. Gajah Buat gitu gede manusia banget gitu. ya. Kan beda itu. Karena pernah soalnya ada yang datang ke kami tuh, kami juga biasa ngambil darah binatang, bisa nggak ngambil darah di manusia? Terus agak ragu deh maksudnya. Oh iya, karena takut salah ya. Iya gitu ya. Jadi dari situ memang kecocokan antara needle gitu ya dengan kalau misalkan masih pakai siring dengan siringnya atau dengan kalau ini dengan tabung vakumnya gitu Tabung ya. vakumnya. Itu juga ngaruh. Misalkan kalau needle-nya terlalu kecil untuk ukuran anggap aja 1 cc. Sementara vakumnya besar. Oke. Itu kan efeknya adalah darah masuk rebutan, masuk ke dalam. Bentur resiko terjadi lesi. Jadi saya udah Pecah berarti jadi rusak ya maksudnya ya? rusak. Udah Oke. capek-capek diambil, ternyata nggak bisa dikerjakan. Oh. Gitu. Tapi gini Pak, bisa kelihatan nggak sih dari darah yang keluar gitu kan? Kadang kan orang itu ada yang darahnya seger merah gitu, ada yang darahnya hitam. Ya. Ya tahu nggak sih darah yang di ayam cemani itu kalau dipakai buat ritual, itu kan hitam banget tuh. Ya kan penyakitnya pindah kan. Nah, nggak ada nggak yang wah nggak bisa nih ketahuan nih, atau misalnya langsung ketahuan sebelum dicek pun, wah pasti hemoglobinnya rendah nih. Bisa nggak kelihatan dari situ Pak? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Bisa tetap. Jadi kita memang biasa proses setelah diambil baru ketahuannya, oh ini nggak bisa dipakai atau bisa dipakai setelah proses Masuk juga. mesin. Oh Iya, berarti atau ada proses di awal sebelum masuk mesin sebenarnya. apa tuh? Misalkan kalau kimia di sentrifuge dulu gitu kalau kimia. Oh diputer. Ya, nanti ternyata risis, nggak bisa. Oke. Kecuali kita membedakan kalau untuk pemeriksaan tertentu ini misalkan antara kebutuhan butuh darah vena atau darah arteri. Nah, kita bisa deteksi di awal teman misalnya. Nah. Oh, ini kayaknya harusnya arteri yang masuk, ternyata ini kayaknya bukan dah gitu ya. Dari apa warnanya Dari kah? warna bisa kelihatan dari screening awal. Kalau yang hitam-hitam itu dari vena berarti ya? Ya maksudnya yang bukan merah, Ya. bukan hitam sih, merah gelap maksudnya. Iya, betul. Kalau arteri itu yang seger, terang ya. lebih Warnanya terang. Nah itu Pak, kan katanya kan ditabung tuh Iya. ketahuan. Nah ngomongin tabung nih, kayak Wanjek kan juga ada nih. Gokil. Warna-warni loh guys ya. Jadi ini menyesuaikan selera dari pasiennya ya, warna apa sukanya gitu ya. Enggak, bukan ya. Ini salah sangat selera. Atau bajunya apa lagi merah ya pakai merah, enggak. Apa Pak yang membedakan antara kuning merah ada warna ini ungu apa pink, Peng? Peng ini ungu apa pink? Peng, ungu apa pink ini? Purple. Purple. Hah? Lavender. Biasa saya tahu obat nyamuk Pak yang lavender tuh. Oke, itu hijau. Apa bedanya, Pak? Nah, saya suka bilang gini, kalau di kampus posisi duduk menentukan Prestasi. Kalau di ini? sini posisi tutup tabung menentukan pemeriksaan apakah itu. Oh Jadi gitu. jangan sampai sudah capek-capek pakai ngambil darah salah tabungnya. Emang bedanya apa sih Pak? Warnanya apa? Isinya atau ada apanya memang Jadi dalamnya? kalau yang kuning yang pegang semua dokter biasanya yang buat serum. Jadi kita bisa serum untuk kimia, imun. Oh kimia, imun itu maksudnya antibody gitu. Yes. Ya. Ini yang warna kuning. Itu kuning tapi kalau saya bilang pantatnya hitam. Kenapa Pak? Ini kayak wajan dong kalau gitu mah, kan bukan wajan. Oh ininya hitam teman-teman, hitam. Ininya hitam ya. Jadi- Kalau pantat itu mah wajan loh, kebanyakan dipakai. Iya. Soalnya ada dua macam. Jadi ada yang merah tapi pantatnya hitam. Ada yang merah Pantarnya kita biar anatomi jelas ya teman-teman ya. Pantatnya Biar kuning. anatominya jelas nih maksudnya nih yang dimaksud tadi sama Pak. Maksudnya ini yang bibirnya kali Pak mungkin. Kalau pantat kan bawahnya. apa ya bahasanya apa ya? Itunya apa? Lingkarannya. 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 Lingkarannya itu ada yang hitam, ada yang beda lagi warnanya. Jadi tapi ini merah gitu seperti itu. Kan merah itu biasanya itu serum. Oke. Nah, kalau ini kan biasanya nggak ada apa-apanya. Ini pasti kalau yang kuning itu ada gelnya. Ada gel. Oh kalau kuning ada gelnya, di dalamnya tuh udah ada gel yang dimasukin berarti ya. Ada gel ya? Ya. Ada gel. Oke. Nah, biasanya ada juga yang sama-sama merah kan tujuannya adalah kimia
tutup merah. Itu Tapi nanti dibedakan sama ininya nih, yang tadi saya bilang. Oke. Bulatannya. Bulatannya. Hitam atau kuning. Nah, Oke. Gambarnya gini Pak, artinya adalah kalau misalnya kita lihat tuh warnanya beda-beda karena memang ada zatnya di dalam, ada apa obatnya atau apa nih Pak? namanya antikoagulan. Antikoagulan. Atau zat aditif. Zat aditif. Misalnya apa? Kalau yang kimia biasanya adanya adalah apa namanya? Dia untuk apa? Maksudnya untuk supaya darahnya jadi lebih lancar kah diperiksanya atau? Salah satunya adalah clot activator untuk mempercepat proses. Oh, oke. Jadi kalau memang zaman manual dulu dok, zaman kuliah, pernah kuliah nggak dok? pernah dong Pak. Kan saya nggak les di ini Pak, di les bahasa Inggris jadi dokter. Iya les. Nggak ada sih kursus 3 hari jadi dokter gitu nggak ada sampai sekarang. Belum Pak. Itu gimana tuh Jadi Pak? dulu zaman saya kira sekarang kurang lebih sama kalau dokter sama kita itu prakteknya ngambil darah ke siring karena mungkin belum ada ini. Nah nanti kita kalau untuk kimia itu needle-nya kita lepas kemudian masukin ke dalam tabung reaksi ya gitu. Bisa yang kaca bisa yang plastik itu biasanya masukin lewat dinding kemudian diamkan 30 menit. Nah nunggu beku. Nah dengan ada yang ini dengan ada clot activator dihomogenkan Langsung beku tuh dia. itu tidak lagi perlu nunggu 30 menit. jadi prosesnya akan lebih cepat. Iya, bayangin ya zaman dulu gitu kalau 30 menit kita taruh di diem-dieman gitu. Didiemin kan? Iya. Iya, nggak diajak ngobrol, kasihan banget. Jadi bisa dibilang kalau gitu ya bisa mempercepat yang dibutuhkan apa, mau dibekuin kah atau justru ada juga yang anti supaya nggak beku. Iya. Oh, jadi memang masing-masing ini Sobat Sehat ada tujuannya masing-masing gitu dengan berbagai macam warna itu. Oke. Nah, terus gini Pak, apakah tadi kalau saya ketuker, misalnya contoh harusnya pakai hijau jadi pakai merah gitu ya? Itu jadi apa yang terjadi? Apakah jadi nggak akurat atau harus diulang atau gimana? Ya, kita lihat biasanya terutama dilihat dikit inset nih. Dia? Dikit insetnya Inset. alat. Boleh iya. nggak menggunakan misalkan kalau ini terlanjur serum ya plasma. Boleh menggunakan plasma ini. Kalau misalkan di referennya boleh ya udah kita running. Tapi memang kalau nggak boleh jangan. Karena si alat biasanya udah running boleh tapi biasanya kan menggunakan serum atau menggunakan apa gitu, atau tapi plasmanya plasma apa gitu ya. Kita lihat dulu, jangan sampai kita maksain running ternyata begitu lihat hasilnya kalau pasien baru mungkin oke ya dok. Iya. Tapi kalau pasien yang pemantauan tiba-tiba jadi berubah gitu, dong. saya yakin nggak berani ngeluarin. Oh iya. Yang baru pun kita juga mesti curiga karena kan apalagi ya baru-baru kan screening. Iya. Makanya Ya tadi Pak, takutnya Sobat Sehat agak bingung. Tadi serum itu maksudnya adalah cairan darahnya Pak ya? Cairan darahnya. Iya, bukan buat skincare nih. Beda ya, serum skincare ya. Sama tadi juga plasma. Iya, takutnya bingung. Plasma berarti apa Pak? Cairan doang gitu ya? Cairan darah, tapi kalau serum itu biasanya yang tadi nggak pakai, yang ini nggak ada apa namanya istilahnya, kalau yang kasarnya nggak ada antikoagulan. Kalau ini kan ada antikoagulannya heparin. Oke. Nah, nanti ketika dapat cairannya itu namanya jadi plasma. Kalau itu dapatnya jadi serum. Gitu. Oke. Nah, tapi gini Pak, artinya berarti semuanya harus paham juga dong ya dari tenaga medisnya, bahkan laborannya juga harus ngerti. Yang ngambil darah juga harus tahu yang dibutuhin apa sih, yang hijau, yang warna apa tadi lavender ya? Lavender merah atau yang warna ini juga bukan kuning ini sebenarnya, namanya mustard ya. Apa mayones ya? Pokoknya itulah nggak tahu. Jadi intinya adalah kalau kita bicara dari segi peruntukannya masing-masing beda. Nah, dari sini Pak masuk mesin apa gimana? Ada tergantung mesinnya juga. Oke. Kalau yang mesinnya, kalau udah teman-teman dari awal sudah sistem barcode, biasanya kan dari sampel jadi udah dipakai barcode. Nah, kemudian alat kita juga memang sudah terkonek dengan LIS. Apa tuh Pak? Laboratory Information System. Oh, sistem ininya lah ya. Jadi sistem informasinya. Jadi misalkan alatnya tinggal naruh aja, nanti si alat akan tahu begitu di start akan men-scan barcode, dia akan tahu tuh namanya siapa, perusahaannya apa, dia langsung alat akan mengerjakan sendiri. Ada juga yang memang harus dipindahkan, jadi tidak bisa misalkan pakai tabungnya. Nanti ada cupnya yang di alatnya itu buat mereka periksa, pindahkan ke sana. Tapi mungkin manual. Tapi rata-rata sekarang udah hampir, kalau yang rumah sakit besar gitu udah LSS udah jalan, jadi teman-teman tinggal naruh aja sembarang, nanti alat udah tahu ini periksanya apa. Langsung kepilah-pilah sendiri. Iya. Wih, canggih banget. Nanti hasil akan di-report ke sistemnya mereka. Jadi si operator tinggal ngeliat aja, udah selesai belum, udah kerja kan aja.
Oke, tapi gini Pak, sebenarnya saya penasaran nih dengan segini banyak proses kayak tadi yang segitu tanda kutip menjelimet lah dan harus berhati-hati jangan sampai ketukar-tukar. Rata-rata Pak, kita ambil di Jakarta deh. Ya. Laboratorium Jakarta apalagi yang udah bonafit itu dalam sehari bisa handle berapa sampel sih? Ternyata mereka di atas, kalau yang udah lebih dari 100 sebenarnya mereka. 100 sampel per hari. Jadi bisa dibilang memang butuh alat yang lebih canggih dan memang didukung dengan tadi ya sistem penyimpanan juga yang mesti harus bagus juga. Tapi pernah nggak sih Pak ada kejadian misalnya salah gitu? Bapak sebagai Salah ketua apa nih? Patelki ketuker misalnya pasiennya gitu, let's say, atau misalnya tadi tabungnya salah deh gitu. Banyak nggak sih kejadiannya? Tabung salah ada aja pasti. Pakai tabung gas tuh, campur tuh, yang melon lagi yang melon, yang melon. Tapi sekarang sudah minimize ya. Terutama kan kita tuh sebenarnya kadang nggak hanya teman-teman TLM yang ngambil darah itu. Apa Pak? Teman-teman TL? Itu tenaga Laboratorium medis. TLM, Jadi oke. kita biasanya dibantu oleh nakes lain seperti perawat gitu. Oh. Makanya kita juga dari laboratorium biasanya edukasi itu teman-teman perawat mengenalkan tabung-tabung ini karena mereka juga kadang-kadang mereka juga membantu kan ketika Sebentar Pak, kalau kita ke laboratorium itu yang ngambil darah emang bukan perawat? bukan. Oh Tapi bukan? tergantung. Oh. Ada beberapa rumah sakit yang memang di situ setidaknya plebotomisnya adalah perawat. Plebotomis itu maksudnya adalah Yang yang ngambil. petugas untuk yang ngambil darah? Ya, ada Oh. hampir rata-rata sih teman-teman dari TLM, teknologi lab medik. Teknologi lab medik. Nah, Ya. TLM ini orangnya petugas itu yang ngambil darah dan juga dia akan periksa atau cuma ngambil aja? Biasanya ada mutar. Kalau yang SDM cukup di rumah sakit tersebut, ya yang di depan aja stay. Nanti yang di belakang baru yang bagian operator, ya hema, kimia. Oh, itu ntar rotasi. Ya, kecuali kalau misalkan untuk case tertentu di mana orangnya sedikit, ya dia multi. Oh. Telan. Tapi kalau SDM banyak ntar dia bakal muter rotasi. Ya, rotasi. Nanti ada giliran juga satpam ngambil gitu. Enggak bisa dong satpam. Oke, Harus jadi nakes di Indonesia. harus nakes ya. Tapi ada nggak sih Pak jadi penasaran gara-gara tadi Bapak yang ngomong soal kursus 3 hari. Bisa nggak sih tenaga laboratorium medis itu ngambil kursus? Misalnya orang biasa nih bukan yang kuliah atau sekolah tinggi medis. Pengen jadi ini plebotomis tadi pengen ngambil darah gitu. Bisa nggak ada nggak kursus kilatnya gitu Ya, misalnya? kebijakan Indonesia nggak boleh. Oh nggak boleh. Di luar negeri bisa? Di luar negeri boleh. Oh iya? Jadi plebotomis itu pokoknya minimal tuh pendidikannya sekolah menengah atas gitu ya, atau ekuivalen. Kemudian dia dilatih, kata-katanya adalah telah dilatih untuk melakukan pengambilan darah, biasanya pena itu dia boleh. Oh. Kalau luar negeri itu kita kan beda. Kalau di Indonesia itu sekolahnya TLM apa? Ada sekolah Ada sendiri? prodi TLM namanya, prodi teknologi laboratorium medis. Oh gitu ya. Berarti bukan perawat ya, dipikir perawat selama ini lo yang ngambil. Jadi kalau di Indonesia kebijakannya ada tenaga kesehatan tadi dong. Oh, Jadi oke. perawat boleh, gitu, bidan boleh gitu. Iya. Nah, kategori nakesnya. Gitu. Iya. Nah tadi Pak kembali ke soal yang kisah-kisah yang seru nih. Tadi misalnya tadi salah tabung, salah orang itu mungkin ada lah pasti kejadian 1-2 ya. Kayak dulu, ada yang tahu nggak sih dulu pernah ada kasus tuh Pak? Ini juga saya juga jadi inget nih Iya. gara-gara lab nih. Dulu tahun berapa saya lupa. Mungkin teman-teman yang di sini masih nonton Gaby Dollhouse mungkin nggak tahu ya. Tapi dulu tuh pernah ada kejadian di sebuah rumah sakit di Tangerang. Ya, saya tahu. Tahu. Nah, itu sana heboh tuh. Sampai ada koin untuknya nih, ya kan? Sampai masyarakat sampai penyumbang segala macam. Karena katanya laboratoriumnya salah untuk mengeluarkan hasil anaknya yang kena DBD. Tuh, jadinya tuh. Jadi di sebuah rumah sakit ada anak dibilangnya DBD, ternyata saya lupa tuh apa salah labnya apa gimana gitu, Pak. Itu gimana tuh, Pak, kejadiannya? Saya persis seperti apa nggak paham, cuma yang saya pahami dari cerita yang dari situ ya. Jadi kita kebayang biasanya. Ya tadi Dok, jadi kalau nggak semuanya pasien itu kadang-kadang butuh diambil darah tuh gampang ya. Oke. Misalkan susah, tadi volumenya misalkan kurang. Oke. Kemudian kita coba masukin. Nah kita biasanya tuh langsung ketika hasilnya nggak sesuai gitu, langsung kita biasanya telepon tuh. Ini hasilnya sekian, karena kebetulan hasilnya di rumah sakit ya. Iya, di rumah sakit. Kalau mungkin gini Pak, biar ini juga sobat sehat mungkin bisa ngikutin dan sambil Google ya, nggak apa-apa kali ya, Mbak Mel ya. Namanya itu dulu kasusnya kasus Prita namanya. Iya. Ya kasus Prita. Iya. Baru nggak juga ya. Padahal nggak nonton Gaby Dollhouse kan. Tapi dulu tuh ada kasus ya, jadi nama orang tuanya Prita gitu ya di sebuah rumah sakit lah, ini nggak usah sebut rumah sakit apa. Intinya anaknya dibilang DB apa ya?
Ya, karena udah terlalu istilah kita itu diguyur. Oh, jadi udah dibilang DB, udah diguyur tuh maksudnya adalah dikasih infus cepet ya, bukan diguyur air beneran. Tapi di infus cepet ternyata hasilnya adalah tidak DB. Ya, ternyata pas diulang trombositnya Normal. bagus. Nah, ternyata karena apa Pak waktu itu? Makanya di case yang itu kalau nggak salah dia minta hasil yang pertama itu. Darahnya diambil lagi? Nggak ada gitu. Karena memang tadi istilahnya saya ngebayanginnya, bayangan saya sebagai sama-sama TLM, yang ngambil siapa sebenarnya itu. Darahnya tidak kurang memenuhi syarat sebenarnya. Kurang memenuhi syarat? Iya. Jumlahnya atau? Secara volume biasanya. Oke, jumlahnya Kemudian kurang, running, volumenya. Kemudian terindikasi DBD. Nah, kemudian terus diulang yang kedua setelah diinfus itu ternyata diulang ternyata normal gitu. Oh gitu. Jadi saya kebayang itu kenapa dia mempertanyakan hasil yang pertama, karena yang pertama itu istilahnya hanya by phone ini segini sesuai dengan klinis. Kalau misalkan nggak sesuai biasanya kita boleh diambil darah lagi gitu. Itu. Nah, itu yang tidak dilakukan setelah lapor itu tidak diambil darah ulang. Padahal harusnya kan itu darahnya kurang oke. Nah, saya bilang tadi pokoknya kalau memang secara volume atau secara apapun tidak memenuhi syarat, kita jangan paksakan untuk keluar hasil. Memang sulit ngambil darahnya, lebih baik kita ulang bagaimana caranya gitu ya. Jangan melaporkan yang tadi. Oke. Karena imbasnya apalagi orang awam kan juga tadi berhak dong hasil yang pertama mana sih sebagai dasar Penasaran pengen lihat dong. sebagai dasar bahwa tadi diinfus yang guyur itu. Oke. Yang saya tangkap sih ke sana gitu. Oke, artinya memang dari volume darahnya kurang mungkin karena memang kan apalagi anak-anak ya Pak, kadang kan susah tuh. Jangan kan anak-anak, orang dewasa aja kan kadang ada tuh yang susah kan, yang apa sih pembuluhnya kecil lah apa segala macam. Nah, tapi Pak kalau misalnya saya orang-orang yang darahnya kecil gitu kan, pembuluh darahnya kecil, emang ada teknik lain Pak? Bisa ngambil darah dari mana kalau misalnya emang susah? Ya, sebenarnya kan ya tadi misalkan menggunakan kalau kita tuh wing needle gitu ya. Wing needle yang kecil banget jarumnya. Ya itu kan itu biasanya kalau itu lebih gampang gitu, masih bisa lah gitu ya. Nah, tadi maksudnya kita confirm ke teman-teman nakes lain untuk perawat misalkan itu kalau memang klinisnya tidak support dan hasil labnya misalkan kok jauh banget, saran saya sih sebaiknya diambil ulang aja dulu. Kita memang nggak mudah ya dok. Iya. Jelasin ke pasiennya, apalagi orang tuanya lah kalau anak-anak kan. Jadi, ya tapi untuk yang terbaik. Iya daripada salah kayak kemarin gitu ya. Seperti itu. Oke, Pak, ini sebenarnya masih banyak yang pengen saya tanyain Pak, karena memang ini hal yang mungkin saya juga sebagai dokter jarang ketemu langsung gitu sama orang-orang lab gitu kan. Tapi waktu yang membatasi Pak. Jadi mungkin boleh Pak Adna mungkin ada pesan-pesan atau hal yang pengen disampaikan sama Sobat Sehat, terutama mungkin yang nonton juga ada Pak orang-orang Patelki nih, orang-orang lab ya kan. Monggo Pak silakan. Yang kaitan dengan tadi kan hari ini kita bahas putar tadi nyampling tuh ya istilahnya, kita ngambil darah. Ambil darah. Jadi sekalipun udah ada tabung vakum yang istilahnya sudah semakin hari itu makin teknologi semakin bagus, tetap teman-teman proses itu nggak ada yang instan. Misalkan homogenisasi yang sesuai dengan peraturan dengan aturan tetap diikuti. Jadi jangan mentang-mentang udah masuk tabung vakum aman, nggak juga. Jadi kita harus homogenkan tadi, menghindari hal-hal yang secara volume udah oke, tapi ternyata ada small clot atau ada apa yang pada akhirnya berimbas pada hasil. Sayang proses yang sudah kita lakukan dengan baik di pengambilannya, kemudian proses selanjutnya kurang baik, maka juga darah yang kita dapat akan sia-sia. Jika proses yang tadi harus mengulang lagi, nggak gampang, ternyata harus cari alasan apa kita kepada pasien. Betul. Jadi nggak apa-apa, kita edukasi kalau memang harus diulang ya diulang, dan pastikan juga gunakan alat-alat yang terbaik seperti di OneCheck ini ya. Masuk nggak tuh? Oke. Pak Atna, terima kasih banyak, happy banget hari ini bisa bersama Pak Atna dan juga Sobat Sehat. Terima kasih banyak juga telah menyaksikan episode hari ini. Jangan lupa saksikan terus ya One Day Podcast berikutnya di YouTube kita di OneCheck TV, dan juga jangan lupa dong follow Instagram kita di onecheck.indonesia. Jadi sampai ketemu lagi, dadah. Thank you Pak Atna, terima kasih.